Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amima Yuni dengan NIM C1G02410055. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mataram, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Bentuk dan Pilihan Kata dalam Bahasa Indonesia dengan kasus surat resmi yang tidak efektif, di mana video ini akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Andra Aderianto SPD MA. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian bentuk kata dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Apa sih bentuk kata dan pilihan kata tersebut? Bentuk kata adalah wujud kata yang mengalami proses morfologis atau proses bagaimana kata dasar bisa berubah bentuk, seperti pengimbuhan atau proses penambahan suku kata pada kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda, kata pengulangan, dan kata pemajemukan yang dapat mempengaruhi fungsi serta makna kata dalam kalimat. Sementara itu, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks makna, situasi komunikasi, serta tujuan penulisan atau pembicaraan. Pemilihan kata yang tepat mencerminkan ketepatan berpikir, kejelasan makna, dan juga kesantunan bahasa. Kedua yaitu bentuk kata dalam bahasa Indonesia. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, kata dasar. Kata dasar ini adalah bentuk kata yang belum mengalami proses morfologis atau belum mendapatkan imbuhan. Contohnya bisa seperti makan, buku, dan jalan. Kata dasar dapat menjadi dasar pembentukan kata turunan atau kata majemuk. Kedua yaitu kata turunan. Kata turunan adalah kata yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. Bentuk pengimbuhannya itu dapat berupa pada awalan, akhiran, sisipan, ataupun gabungan dari ketiganya. Contohnya itu dapat seperti menulis yang awalnya dari kata tulis ditambahkan me di awalnya menjadi menulis. Kemudian terbangun dari kata bangun yang ditambahkan kata ter menjadi terbangun. Kebersihan dari kata bersih ditambahkan imbuhan di awal dan akhirnya di akhirannya menjadi kebersihan. Dan ketiga itu kata ulang. Kata ulang ini adalah bentuk kata yang mengalami pengulangan baik secara utuh maupun sebagian. Jenis-jenis pengulangan mencakup pengulangan seluruh kata seperti rumah-rumah, anak-anak, dan kupu-kupu. Pengulangan sebagian seperti lari-lari kecil, sayur-mayur. Pengulangan berubah bunyi seperti bolak-balik, sayur-mayur. Kemudian kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata dasar yang membentuk satu makna baru yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah dari unsur pembentukannya. Contohnya rumah sakit, meja tulis, dan kambing hitam. Penulisan kata majemuk menurut PUEBI 2022 dilakukan secara terpisah kecuali sudah dianggap sebagai satu kesatuan makna idiomatis atau ditentukan lain. Kemudian bagian pilihan kata atau diksi dalam bahasa Indonesia. Dalam komunikasi lisan maupun tulisan, pemilihan kata yang tepat dapat menjadi salah satu indikator kecermatan dan kematangan berbahasa kita. Dalam pilihan kata, kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ketepatan makna. Ketepatan makna ini yaitu kata harus digunakan sesuai dengan arti sebenarnya. Misalnya kata efisien berarti tepat guna dan hemat, sehingga tidak tepat bila digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang hanya cepat. Kemudian kesesuaian konteks adalah kata harus sesuai dengan situasi seperti dalam bahasa formal dan non-formal. Misalnya kata mengomunikasikan
lebih tepat digunakan dalam laporan ilmiah dibandingkan ngobrolin yang bersifat informal. Tingkat kehalusan dan kesantunan, yaitu pilihan kata harus memperhatikan norma kesopanan, terutama dalam komunikasi resmi. Misalnya itu, kata meninggal dunia lebih sopan daripada kata mati, terutama dalam konteks berbicara tentang seseorang. Dan selanjutnya yaitu kebakuan kata. PUEBI mengarahkan penggunaan bahasa untuk memilih kata baku dan menghindari kata tidak baku atau bentuk sarapan yang belum sesuai. Contohnya itu seperti analisis atau baku, bukan analisis itu tidak baku, aktivitas dan bukan aktivitas. Menguasai bentuk dan pilihan kata sangat penting agar kita itu dapat menyampaikan pesan secara efektif. Jika salah memilih bentuk atau kata, pembaca bisa salah paham atau bingung dengan isi pesan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, memahami struktur kata dan pemilihan kata yang tepat sesuai konteks merupakan bagian penting dalam keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian contoh kasus yaitu surat resmi yang tidak efektif. Berikut adalah surat resmi yang terdapat kesalahan dalam pemilihan katanya. Contohnya itu seperti kepada yang terhormat segenap orang tua atau wali murid di tempat. Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, maka diharapkan Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan rapat koordinasi yang akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2025 bertempat di aula sekolah untuk membahas kegiatan tersebut. Demikian surat permintaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Beberapa hal yang tidak efektif dalam surat tersebut yaitu kalimatnya terlalu panjang dan berbelit-belit. Kemudian terdapat banyak makna seperti akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Penggunaan kata diharapkan bisa hadir kurang lugas. Frasanya seperti surat pemberitahuan ini kami sampaikan terlalu formal dan terlihat kaku. Banyak frase yang dapat dipersingkat tanpa kehilangan makna. Kemudian revisi efektifnya yaitu kepada yang terhormat orang tua wali murid di tempat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 17 Mei 2025 di aula sekolah. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menyamakan persepsi terkait kegiatan yang akan datang. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, jenis wawancara dan tujuannya, pengaruh kata yang tepat terhadap efektivitasnya surat resmi. Surat resmi menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI harus menggunakan bahasa yang efektif, efisien, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pemilihan kata atau diksi yang sangat tepat penting agar isi surat mudah dipahami, tidak menimbulkan ambiguitas, serta mewakili profesionalitas pengirim. Diksi yang salah, terlalu rumit atau tidak baku dapat mengganggu kejelasan pesan dan menimbulkan salah tafsir. Dalam surat resmi, kalimat harus logis dan hemat, yaitu hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan. Misalnya, kata dikarenakan lebih baik diganti dengan karena, dan frasa yang dengan ini kami memberitahukan bahwa bisa diganti menjadi kami kabarkan bahwa. Penggunaan diksi yang tepat membuat komunikasi tertulis lebih jelas, padat, dan efektif sesuai fungsi surat resmi sebagai media komunikasi formal. Terakhir yaitu solusi untuk memperbaiki pilihan kata dalam surat resmi.
Beberapa solusi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas diksi dalam surat resmi yaitu penggunaan bahasa kata baku. Penulis surat resmi perlu membiasakan diri menggunakan kata-kata yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Hal ini itu dapat dilakukan dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan PUEBI sebagai acuan resmi. Misalnya mengganti kata dikarenakan dengan karena atau memberitahukan dengan diinformasikan. Menghindari kata yang bertele-tele, surat resmi sebaiknya menggunakan kalimat yang ringkas dan padat. Hindari penggunaan frase atau kata yang panjang dan tidak perlu. Kemudian menghindari kata tidak baku dan bahasa lisan. Dalam surat resmi, penggunaan bahasa sehari-hari atau tidak baku seperti enggak, gitu, atau kayaknya tidak diperkenankan. Penulis harus menjaga kesan formal dan profesional, sesuai dengan konteks penggunaan surat resmi. Melakukan penyuntingan dan revisi. Sebelum surat resmi dikirimkan, perlu kita lakukan penyuntingan untuk meninjau kembali pemilihan kata, struktur kalimat, serta ejaannya. Revisi ini dapat menghindari kesalahan diksi yang mungkin luput saat penulisan pertama. Misalnya pelatihan bahasa. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, efektivitas surat resmi dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemilihan kata yang baik tidak hanya memperjelas isi pesan, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan profesionalitas pengirim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.